Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Saudara. Senang sekali hari ini kita ada di 60 Minute Worship. Sama-sama kita mau menikmati lawatan Tuhan. Berapa banyak siap menyembah Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan sama-sama boleh saja kita semua bangkit berdiri Bapak Saudara. Bisa lihat kiri kanan paling sedikit hampir 4-5 orang di kiri kanan Bapak Saudara, di belakang Bapak Ibu. Katakan selamat datang di 60 Minute Worship. Mari bersama-sama kita mau datang menikmati Tuhan, dan tentunya mari malam hari ini saya selalu sampaikan kepada kita semua, mari berikan, persembahkan apa yang kita pandang baik untuk kita beri bagi Tuhan. Amin. Sepanjang hari ini Tuhan yang sudah menyertai hidup kita, bahkan sepanjang minggu ini kita boleh lalui dengan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bahwa malam ini adalah malam di mana kita siap mempersembahkan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu di rumah dimanapun kau berada hari ini, mari siapkan posisi yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Karena dimanapun kau ada lawatan Tuhan, ada anugerah bahkan kasih Tuhan akan melawat hidupmu. Malam ini sama-sama kita turun kepala, kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, untuk kami sama-sama datang menghampiri Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan satu minggu ini. Kami boleh lewati dengan anugerah Tuhan. Makasih buat setiap kedahsyatan kasih-Mu, setiap kedahsyatan kuasa-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Malam ini kami datang menyembah. Kami percaya di mana ada penyembahan dinaikkan, di sana ada kemuliaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Setiap kami yang siap menyembah Tuhan malam ini di tempat ini, baik yang ada di rumah atau dimanapun kami sedang menyembah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu atas tempat ini, atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sampai kapanpun Kau tetap Allah. Mari angkat suara kita sama-sama, yuk katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah kami nyatakan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Tidak ada yang lain, hanya Kau. Apapun yang terjadi, malam ini kami datang hampiri tahta, sebab kedahsyatan kasih, kuasa-Mu menyertai kami. Oh, Kau dahsyat di hidup kami, Kau ajaib dalam hidup kami, tak terselami kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau tetap Allah, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Oh, sampai selama-lamanya. Malam ini kami datang menyembah Allah yang hidup, Allah yang memerdekakan kami, Allah yang memberikan kami kekuatan yang baru. Yesus Tuhan, malam ini kami hampiri Kau, kami datang dengan syukur. Oh, kami datang dengan ucapan syukur. Kebesaran kuasa-Mu yang selalu sertai hidup kami. Besar setia-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami datang menyembah dari hati yang mengasihi. Segenap hati kami datang dengan syukur di hadapan. Makasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah. Kau Tuhan selamanya.
sepakat nyatakan tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lagi sama-sama ku sembah Kau, sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia katakan semua bergoncang. Yes. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap takkan berubah, tak tergantikan di hidupku. Kami menyembah-Mu, kami datang di hadapan tahta-Mu, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami nikmati kasih-Mu. Kami tahu Engkau di sini, Yesus. Engkau segalanya di hidupku. Tidak pernah tergantikan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
ini sama-sama kami nyatakan. Yesus kau kebenaran, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Malam hari ini kami nyatakan di hadapan-Mu, ya. Ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, kalau kami hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi malam hari ini berikan waktu-Mu sembah Tuhan. Tak terpisahkan dari kasih-Mu. Ini janji kami di hadapan-Mu. Kami mau hidup bagimu, Tuhan.
malam hari ini ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apapun tak bisa pisahkan kami dari cinta-Mu. Malam ini kami datang hampiri tahta-Mu. Oh, sembah kami, persembahkan hidup kami. Bawa komitmen dan hati kami, sebab Engkau sumber kekuatan. Yes, Lord. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dan harap setiap pengakuan kami Tuhan dengan sampai kapanpun karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami nyatakan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapan Kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama-sama kami menyatakan di hadapan-Mu, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Sebab firman-Mu di dalam kami Tuhan.
Teguh sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. ku kan berdiri Di tengah badai bukan dengan kekuatan kami Tuhan, yang Kau berikan, sampai kapanpun. ku kan bertahan Karena Yesus. sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai. Di tengah badai Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun. ku kan bertahan Karena Yesus. Mari malam hari ini deklarasikan lagi sama-sama, ku kan berdiri di tengah mendengar setiap nyanyian kami Tuhan. dengan kekuatan yang Kau Kami bertahan dengan kekuatan-Mu sampai kapan. Ku kan bertahan karena Yesus. Sekali lagi, ku kan berdiri, ku kan berdiri dengan kekuatan. Yes.
Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan yang sedang dihadapi, mari harapkan kekuatan Tuhan. Tapi yang satu hal yang Tuhan mau dari hidup kita, jangan pernah menyerah menghadapi situasi apapun. Kekuatan, bahkan keberanian dari Tuhan yang memerdekakan kita. Sebab itu malam hari ini kami komitmen sama-sama untuk setiap tantangan yang kami lewati. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari sama-sama nyatakan, ku tak akan apapun situasinya, aku tidak akan pernah menyerah ya Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tahu rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Sebab itu nyatakan sama-sama. Dalam segala perkara, yes, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, kami tahu ya Tuhan, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan, ku tak akan menyerah, menyerah pada apapun
dengar setiap pengakuan kami malam ini Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi kami berserah Tuhan. kepada Dengan yakin malam hari ini kami percaya hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat tanganmu sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi ku berserah kepada kehendak. Hati kami percaya Ku percaya Tuhan punya rencana. Mari
menyertakan kami Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuat Itu sebabnya kami nyatakan segala pujian pujian bagimu ya Tuhan. hanya Kau Hanya Kau yang layak. Mari 60 minute worship Kau Allah. Kau Allah yang besar dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan. Nyatakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari lagi sama-sama nyatakan hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Amin, amin, amin. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kasih setiamu kepada kami tidak berkesudahan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pertolongan-Mu Tuhan kepada kami tepat pada waktunya. Amin. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar kami semua yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara live diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bagi yang mengikuti secara online, welcome to 60 Minute Worship. Baik, kita akan membahas mengenai firman Tuhan dengan tema keberanian yang memerdekakan. Bicara mengenai keberanian, tidak terlepas kalau kita melihat dari tokoh-tokoh di Alkitab. Ada satu tokoh yang sangat legendaris yang semua kita pasti tahu. Siapakah dia? Daud. Daud melawan Goliat. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat Daud tingginya itu kurang lebih sekitar 1,6 sampai 1,7 meter. Kurang lebih seperti saya, tinggi rata-rata pria Israel pada umumnya. Dan Goliat itu tingginya 3,2 meter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya Goliat itu tingginya kurang lebih se-speaker yang itu tuh. Kalau saya berhadapan dengan pria yang setinggi itu, kalau Bapak Ibu berani gak? Kalau saya sih kabur Bapak Ibu, karena gede banget gitu segitu, ngelihatnya aja udah serem ya. Namun kita melihat apakah yang membuat Daud begitu berani menghadapi Goliat dan akhirnya bisa memenangkan pertarungan itu. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, kenapa Daud bisa menang? Karena Tuhan menyertai, oke. Jadi saya melihat sebenarnya ada beberapa hal yang membuat akhirnya Daud bisa menang melawan Goliat. Kalau kita bicarakan ini kan kita bicara metamorfosa ini sebagai masalah, kita menghadapi masalah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi masalah yang demikian besar kelihatannya? Yang pertama adalah tidak mendengarkan intimidasi. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi kita bisa bayangkan waktu itu medan perang. Goliat itu maju setiap hari pagi dan sore mengintimidasi tentara Israel. Ditakut-takutin tentara Israel, dikutukin tentara Israel, kamu bakal mati tangan saya, kamu bakal kalah sama saya, kamu akan jadi budak saya. Jadi itu terus yang diperdengarkan Goliat kepada tentara Israel. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai ketika kita menghadapi masalah, apakah yang kita dengar setiap hari? Apakah kita mendengar masalah demi masalah dan kita lebih mendengarkan berita-berita yang negatif dibandingkan dengan kita percaya kepada firman Tuhan? Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang akan menjadi belief system kita. Nah, tentara Israel yang ada di lapangan waktu itu, mereka setiap hari, 2 kali sehari mendengarkan Goliat mengintimidasi mereka, sampai akhirnya mereka nyalinya jadi ciut. Mereka jadi takut menghadapi Goliat. Apa yang lihat Goliat segede gitu ya, nggak ada orang Israel yang segede gitu. Jadi ini bicara mengenai itu. Nah, Daud tidak mendengarkan intimidasi itu. Daud lebih percaya kepada apa kata firman Tuhan dibandingkan dengan apa kata Goliat. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang sepertinya besar sekali, percayalah kepada firman, dengarkanlah firman Tuhan, percayalah janji Tuhan lebih daripada berita-berita yang negatif.
Peganglah firman Tuhan, karena kita punya Tuhan yang setia. Yang kedua adalah, Daud itu excellent dalam pekerjaan dan dia terus mengasah skill. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 34-36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Coba kita bayangkan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya binatang piaraan di rumah, anjing deh, anjing gede, anjing herder. Kalau dia lagi makan, berani gak direbut makanannya? Enggak ya. Karena kalau kita rebut, kita pasti bisa gigit sama dia. Kita bayangkan Daud tadi. Kita baca pelan-pelan tadi ayatnya. Ketika singa datang, dia kejar tuh singa, dia bunuh tuh singa. Berarti ini berkata seperti apa? Daud itu punya nyali luar biasa gedenya Bapak Ibu. Kita bayangkan ya, singa lagi lapar, terkam tuh domba, sama Daud dikejar. Jadi bukannya Daud yang lari, singanya yang lari. Daud kejar tuh singa. Ini bicara mengenai apa? Daud sudah terbiasa. Dia sudah sangat terbiasa menghadapi binatang buas. Dia sudah sangat terbiasa menghadapi, bahkan kalau kita lihat ketika ia berdiri, ini bicara mengenai beruang. Tinggi beruang itu adalah 2-2,5 meter. Daud jambak itu beruang punya janggut dan Daud membunuh beruang. Jadi sebenarnya bagi Daud menghadapi singa dan menghadapi beruang yang demikian menyeramkan, menghadapi Goliat itu sebenarnya sama seperti hari-hari dia sebelumnya sebenarnya. Goliat tidak lebih menyeramkan daripada singa, Goliat tidak lebih menyeramkan daripada beruang. Ini bicara mengenai ketika kita menghadapi masalah. Semakin kita ahli di dalam pekerjaan kita, semakin kita terbangun keberanian kita untuk menghadapi masalah demi masalah yang diperhadapkan. Jadi excellent lah di dalam pekerjaan kita. Bangunlah skill, sehingga kita semakin lama, kita semakin berani menghadapi setiap ujian yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Daud itu menyerahkan hasil akhir bersama dengan Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Di sini saya melihat betapa rendah hatinya Daud. Daud tidak menyombongkan diri. Daud tidak bilang, aku sudah biasa, ini mah kecil buat aku, gak ada masalah, gak ada apa. Enggak, Daud menyerahkan diri dan Daud tahu siapa yang beserta dengan Daud selama ini. Siapa yang melepaskan dia dari singa dan dari beruang, yaitu siapa? Tuhan. Daud menyerahkan kepada Tuhan. Daud tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhanlah yang melepaskan dia selama ini dari bahaya demi bahaya yang mengintai dia. Tuhanlah juga yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Tuhan yang sama juga yang akan melepaskan kita dari setiap ujian, dari setiap masalah mungkin yang selama ini membelenggu pikiran kita, selama ini menyeret kita ke dalam ketakutan. Kita punya Tuhan yang sama, yang sanggup untuk melepaskan kita dari setiap masalah kita. Jadi dari Daud kita belajar bahwa jangan mendengarkan intimidasi. Ketika masalah itu datang, seringkali intimidasi itu datang. Seringkali iblis itu berkata kepada kita, kamu tidak berguna, kamu tidak pernah melakukan pekerjaan dengan baik, kamu tidak pernah menang. Itu adalah intimidasi dari iblis. Tuhan tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan bilang bersama dengan Tuhan engkau akan sanggup dan engkau akan cakap melakukan segala perkara. Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Tuhan tidak pernah mengata-ngatai kita, Tuhan tidak pernah merendahkan kita sekalipun. Tapi Tuhan selalu mengangkat kita. Yang kedua adalah Daud terus excellent dalam pekerjaan. Asahlah skill kita. Sehingga akhirnya keberanian kita muncul. Sehingga akhirnya skill kita semakin terasah. Sehingga kita semakin berani untuk menghadapi ujian, menghadapi masalah yang diperhadapkan. Yang terakhir, bersama dengan Tuhan, kita kuat dan kita cakap melakukan segala perkara. Amin Bapak Ibu, amin. Demikian firman Tuhan, singkat, padat, dan jelas. Semoga kira-kira firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya juga sangat terinspirasi dari Daud. Saya lihat, wah ini orang hebat banget ya. Gak heran dia menjadi raja daripada bangsa Israel. Nyalinya lebih gede daripada 3 meter. Nyalinya gede banget. Tapi dia juga punya hati yang rendah hati banget.
dia menyerahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong aku. Baik, kita tutup dengan doa Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pada malam hari ini. Biar kiranya firman ini boleh tertanam dengan dalam di dalam hati kami. Kami ingat bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk melepaskan kami daripada jerat masalah yang selama ini mungkin mengikat kami. Selama ini mungkin kami putus asa. Kami sudah hampir menyerah. Tapi biar kiranya firman ini boleh mengingatkan kembali kepada kami. Sebesar apapun masalah kami punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kami. Seseram apapun masalah kami punya Tuhan yang bersama dengan Engkau kami kuat dan kami cakap melakukan segala perkara. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biar firman ini boleh terpatri di dalam hati kami dan kami boleh terberkati dengan firman ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan berdiri. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Di tengah badai, yes Lord, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapan? Sampai kapanpun Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Sekali lagi, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai. Oh, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Katakan sama-sama, karena Yesus. Oh, karena Yesus selalu. Sekali lagi, karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah itu, tanamkanlah itu dalam hati kita, dan lakukanlah itu dengan setia. Maka berkatnya akan menyertai kita semua. Tuhan akan memberkati buah pikiran kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan akan bawa kita naik dan bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kita ditempatkan. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Sama mengikuti sistem ini worship Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Lalu transfer ke nomor rekening dan scan barcode yang ada di layar. Dan gereja juga menyediakan mesin EDC di Infodesk gereja. Jika ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu dapat masukkan dalam amplop dan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan. Ikuti kegiatan donor darah di Gereja Impact Community Indonesia bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025 pukul 12 sampai 17 di Mall of Indonesia, lantai B3. Segera daftarkan diri Anda dengan cara scan barcode atau menghubungi nomor yang tertera. Untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi Infodesk gereja. Ikuti workshop dari divisi Level Up dengan tema Ubah Mindset, Ubah Dompet, Upskill Personal Branding dan Soft Selling. Narasumber oleh Bapak Tommy Wong, seorang kreatif keynote speaker dan entrepreneur. Workshop diadakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 secara online by Zoom dan onsite di Gereja Impact Community Indonesia Moy lantai P3. Biaya donasi mulai dari Rp35.000. Segera daftarkan diri Anda. Akan diadakan Impact Family Gathering Bandung pada hari Selasa 12 Agustus jam 18 di area Duta Hotel Bandung bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus, Marlon Bolum dan Iki Worship. Daftarkan segera diri Anda untuk dapat mengikuti acara Impact Family Gathering ini karena kuota terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi booth di
menjadi sepertimu, Yesus. Itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu, serupa denganmu, Yesus. Jadikan ku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu, ubahkan hidupku menjadi seperti-Mu. Menjadi seperti-Mu, Yesus. Menjadi seperti-Mu, Yesus. Itulah